Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai teori Hexer-Ohlin. Apa itu teori Hexer-Ohlin? Ada poin-poin yang penting di sini. Yang pertama, Hexer-Ohlin pada tahun 1955 dalam teorinya mengenai timbulnya perdagangan menganggap bahwa negara dicirikan oleh bawaan faktor yang berbeda, sedangkan fungsi produksi di semua negara itu sama. Dari asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan fungsi produksi yang sama dan faktor bawaan yang berbeda, suatu negara akan cenderung untuk mengekspor komoditi yang secara relatif intensif dan menggunakan faktor produksi yang relatif banyak dimiliki karena faktor produksi melimpah dan murah. Suatu negara juga akan mengimpor komoditi yang faktor produksinya relatif langka didapat dan biaya yang mahal. Dalam teori Hexer-Ohlin juga mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional, yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Oleh karena itu, teori Hexer-Ohlin sering juga disebut teori proporsi atau ketersediaan faktor produksi. Produk yang berbeda membutuhkan jumlah atau proporsi yang berbeda dari faktor-faktor produksi. Perbedaan tersebutlah disebabkan oleh teknologi yang menentukan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang berbeda untuk membuat suatu produk. Kemudian dalam teori Hexer-Ohlin juga keunggulan komparatif dijelaskan oleh perbedaan kondisi penawaran dalam negeri antar negara. Dasar dari pemikiran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara-negara mempunyai cita rasa dan preferensi yang sama, menggunakan teknologi sama, kualitas dari faktor-faktor produksi yang sama, menghadapi teknologi yang sama, kualitas dari faktor-faktor produksi juga sama. Kemudian menghadapi skala ketambahan hasil yang konstan tetapi sangat berbeda dalam kekayaan alam atau ketersediaan faktor-faktor produksi. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan dalam harga relatif dan faktor produksi. Ada pula model perdagangan Hexer-Ohlin. Poin pertama, teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Hexer pada tahun 1919 dan Bertil Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Poin berikutnya, penjelasan analisis teori Hexer-Ohlin menggunakan dua kurva. Yang pertama adalah kurva Isocos, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama serta kurva Isoquant yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro itu menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva Isoquant dan kurva Isocos, maka akan ditemukan titik optimal. Sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produk maksimal, atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal, suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Yang terakhir, penjelasan dengan menggunakan kedua kurva. Misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antar Indonesia yang pada labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Misalnya Indonesia mempunyai kurva Isocos seperti terlihat pada gambar tersebut. Dari tabel tersebut menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara. Dan ada juga dua kurva tersebut, yaitu kurva perbandingan proporsi faktor produksi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian dijadikan dalam bentuk tabel yang menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Hexer-Ohlin. Tabel tersebut disusun menggunakan asumsi 2x2x2. Jadi maksudnya dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara Isocos dan Isoquant. Masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan gambaran tentang penggunaan asumsi teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara
dalam hal Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi 2 komoditi, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Dan yang ketiga, setiap negara menggunakan 2 jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Dan selanjutnya ada juga kurva perbedaan harga faktor produksi. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Gambar harga faktor produksi tersebut memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isocos $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya, di Korea Selatan, isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isocos $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $10. Sedangkan kondisi sebaliknya, unit isokuan 90 unit televisi di Indonesia menyinggung isocos $900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya, di Korea Selatan, isokuan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung isocos $800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $8,88. Yang terakhir, pengujian empiris teori dalam teori Heckscher-Ohlin. Pengujian data tersebut yang dilakukan di Amerika oleh Wassily Lotif. Pengujian empiris tersebut dilakukan oleh seorang pelopor utama dalam analisis input-output yang melakukan studi empiris untuk menguji prediksi Heckscher-Ohlin. Lotif menerapkan Heckscher-Ohlin pada data Amerika Serikat tahun 1947. Secara umum, Amerika Serikat diasumsikan sebagai negara yang relatif memiliki modal lebih banyak dan tenaga kerja lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain, sehingga berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, maka ekspor Amerika Serikat akan terdiri atas barang-barang yang padat modal dan sebaliknya impornya akan terdiri atas barang padat karya. Kemudian bisa dilihat dari hasil pengujian diperoleh, ternyata Amerika Serikat cenderung ekspor produk padat tenaga kerja dan mengimpor produk padat modal. Kesimpulan ini bertentangan dengan teori Heckscher-Ohlin yang sering dikenal dengan Leontief paradoks. Tapi munculnya paradoks tersebut menurut beberapa ekonom dapat disebabkan keterbatasan metodologi dan kelemahan analisa. Selain ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya paradoks tersebut, antara lain misalnya pada tahun 1947 terjadi Perang Dunia II, sehingga keadaan pada saat itu belum dapat mewakili kondisi perdagangan Amerika Serikat secara murni